Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anas. Iya, apa kabar Ibu Yuyun? Masya Allah, luar biasa, Pak. Oke, sehat ya? Iya. Baik, Ibu Yuyun, kita langsung saja ya ke pokok pembahasannya terkait dengan coaching kita hari ini. Apa yang ingin kamu ceritakan ke saya, Ibu Yuyun? Ya Allah, sebenarnya banyak sekali Pak Anas, tapi ada permasalahan sedikit. Jadi karena Pak Anas sudah memancing saya, jadi saya ingin cerita sedikit ini tentang sebenarnya saya ada masalah di dalam kelas saya itu menghadapi siswa yang belum tahu membaca ya. Jadi saya sedang bermasalah dengan masalah yang sangat luar biasa yang saya sampai bingung bagaimana cara mengatasinya. Jadi di kelas 5 itu ada 4 orang siswa yang belum tahu membaca, bahkan mengenal huruf saja ada yang sama sekali tidak tahu, begitu Pak Anas. Oh, begitu. Iya. Jadi bagaimana perasaan Ibu Yuyun saat melihat ada beberapa siswa kelas 5 yang belum bisa membaca? Masya Allah, saya saat melihat siswa yang tidak bisa membaca itu saya rasa khawatir ada, rasa sedih juga ada. Pasti Pak Anas bisa paham. Jadi di sini saya takut siswa-siswa tersebut akan tertinggal dengan pelajaran karena kan beda pelajaran yang ada di kelas 5. Kemudian di satu sisi ada siswa juga yang akan ketinggalan pelajaran apabila saya hanya fokus untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang belum tahu membaca. Seperti itu Pak Anas. Iya, benar. Iya. Kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan sehingga murid Ibu Yuyun belum bisa membaca padahal sudah kelas 5 SD? Iya, seperti itu. Jadi ada banyak sebenarnya Pak, ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan siswa-siswa saya itu belum bisa membaca, ada beberapa orang. Jadi salah satunya itu siswa tersebut itu kurang percaya diri, kemudian faktor lain itu murid tersebut tidak ada perhatian dari orang tua di rumah, karena perhatian orang tua itu sangat dibutuhkan sekali Pak Anas sebenarnya, sehingga saya kesulitan jika pelajaran yang saya berikan itu tidak bisa diulangi di rumah seperti itu. Oh, begitu. Iya. Saya ingin Ibu Yuyun memberikan kondisi murid Ibu Yuyun di bagaimana cara belajar di rumah. Iya, Masya Allah, saya sampai deg-degan. Jadi di sini Pak Anas sebenarnya saya beberapa hari yang lalu itu sempat mengundang orang tua siswa yang bermasalah ini. Jadi di sini saya mendapatkan jawaban dari orang tua. Saya saja kaget dengan jawaban mereka. Mereka mengatakan bahwa anak ini sering bermain di rumah, sering bermain HP di rumah, bahkan ketika diajak untuk belajar saja mereka sering menolak. Oh, jadi jika diukur dari skala pencapaian, misalkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira tujuan dari Ibu Yuyun itu sudah sampai di angka berapa? Saya rasa jika diukur diukur dari skala 1 sampai 10 itu saya rasa saya masih berada di posisi pertengahan. Jadi masih ada di angka 5 sebenarnya. Iya. Angka 5 ya? Masih di angka 5 Pak Anas, iya. Ya, baik. Jika kamu mengatakan bahwa pencapaian sudah berada di angka 5, berarti kira-kira apa saja kekuatan yang Ibu Yuyun miliki dan akan mencapai, apakah bisa tercapai pada tahap ini? Ya, baik. Jadi kekuatan yang saya miliki itu saya harus optimis. Saya harus kuat bahwa saya harus mencari metode apa yang sebenarnya yang harus saya dapatkan untuk bisa mencapai dari skala 5, bahkan insya Allah saya bisa mencapai sampai angka 10. Mantap. Oke, kira-kira ada peluang yang bisa diambil dari masalah yang sedang Ibu Yuyun hadapi ini? Iya. Jadi saya rasa peluangnya itu sebenarnya sangat besar Pak Anas. Jadi peluang yang bisa saya ambil itu saya harus lebih fokus bahwa pembelajaran ini akan berhasil jika saya tidak pernah putus asa. Seperti itu, harus optimis, bahkan harus yakin bahwa diri saya ini saya bisa untuk memecahkan masalah tersebut. Dan pastinya saya tidak akan henti untuk tetap berkolaborasi bersama orang tua, karena peran orang tua itu sangat penting untuk perkembangan anak Pak Anas.
Iya, 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 iya. Jadi apa rencana yang Ibu Yuyun lakukan untuk membantu muridnya agar lebih aktif di kelas, aktif bisa membaca dan tekun belajar? Kira-kira apa saja, Bu? Oh ya, jadi saya punya rencana besar ya untuk mengatasi masalah ini. Rencana saya itu yang pertama itu saya akan mengajak murid tersebut untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Jadi selain itu juga saya akan mengajak untuk turut serta misalnya dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. Saya ada tutor sebaya dengan teman yang sudah bisa membaca. Kemudian saya memfasilitasi mereka dengan saya akan membeli buku penunjang yang berisi kosakata agar mereka bisa lancar membaca, bisa belajar di sekolah maupun di rumah seperti itu. Oh ya, ya, ya. Nah, bagaimana cara Ibu Yuyun untuk berkoordinasi dengan orang tua murid itu? Bagaimana, Bu? Mungkin dengan saya, karena sudah beberapa hari yang lalu kan saya sudah bertemu dengan orang tua, tapi hanya baru sekali. Tapi di sini saya akan menjadwalkan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan belajar anak ini. Karena dengan berkoordinasi ini dengan orang tua yang otomatis saya harus minta izin dulu kepada pimpinan saya, yaitu kepala sekolah. Jadi mengundang kepala sekolah secara rutin, menjadwalkan itu dengan izin dari kepala sekolah. Seperti itu, Pak Anas. Oh ya, ya, ya. Ya. Nah, dengan rencana ini apakah Ibu Yuyun yakin jika tujuan Ibu ini akan berhasil? Insya Allah dengan saya tetap optimis. Saya yakin tujuan saya ini akan berhasil, insya Allah. Amin, amin, amin. Jika di kemudian hari Ibu Yuyun ada gangguan nih, misalnya orang tua yang cuek atau ada gangguan lain, bagaimana? Mungkin di sini kembali kepada orang tua sendiri ya. Saya akan mengajak orang tua ini atau anak tersebut bahwa perubahan anak ini, saya mengajak ini untuk ke arah yang positif, bukan yang ke arah negatif. Jadi saya yakin insya Allah saya bisa mengatasi masalah ini, saya bisa mengatasi gangguan-gangguan dari luar, dan saya harus meyakinkan orang tua bahwa insya Allah jika kita berkoordinasi sesama guru dan orang tua, insya Allah anak ini akan berhasil. Luar biasa ya Ibu Yuyun. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Yuyun lakukan setelah coaching ini? Apa jadi terima kasih Pak Anas ya, luar biasa sekali. Jadi dengan adanya coaching ini, tindak lanjut yang akan saya lakukan itu mungkin saya akan berbicara secara face to face antara murid tersebut. Saya memberikan keyakinan bahwa tidak mungkin kan dia akan ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Kemudian saya akan memberikan arahan-arahan yang positif kepada murid serta melakukan pertemuan rutin bersama orang tua. Oke, baik. Kapan Ibu Yuyun akan rencana tersebut akan Ibu Yuyun mulai? Ya, jadi rencana yang akan saya mulai itu insya Allah saya akan mulai minggu depan, karena saya masih akan menyusun jadwalnya ya. Menyusun jadwal, kemudian saya masih berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, minta izin kepala sekolah. Insya Allah kepala sekolah bisa menyetujuinya, jadi saya akan menyusun rencana sesuai jadwal pertemuan rutin bersama orang tua. Oh, begitu ya. Alhamdulillah Ibu Yuyun sudah menemukan titik terangnya, solusinya bagaimana cara menghadapi masalah itu. Insya Allah kedepannya tidak ada hambatan ya Ibu Yuyun. Iya, insya Allah. Terima kasih Pak Anas sudah menjadi pendengar setia saya. Iya, sama-sama. Ya. Sama-sama. Baik ya. Terima kasih Pak Anas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.